Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, suster yang dikasihi Tuhan, sejak kita diciptakan Tuhan, Tuhan sudah menanamkan benih keabadian. Seperti sebuah pohon yang besar dan berbuah itu mulai dengan satu benih kecil. Dan dalam benih kecil itu terkandung semua kekuatan, semua masa depan dari pohon itu. Dalam benih kecil itu sudah ada calon daun, calon akar, termasuk juga calon buah. Demikianlah Tuhan menciptakan kita semua. Dalam diri kita sudah ada rencana Tuhan. Sudah ada kehendak Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita berkembang, bertumbuh, dan berbuah. Dan keabadian itu merupakan suatu rencana Tuhan di dalam hidup kita yang percaya kepada Yesus. Maka kalau minggu lalu kita merayakan hari raya Orang Kudus, dan kemudian kita juga merayakan dan terus mendoakan pada bulan ini untuk arwah orang-orang beriman. Mereka adalah gambaran orang-orang yang sukses, orang-orang yang telah melewati suka duka kehidupan dunia ini dan mencapai hidup yang abadi. Maka kita pun juga akan menjadi orang-orang kudus, orang-orang yang mulia bersama Tuhan, orang-orang yang dibangkitkan oleh Yesus. Pada bacaan pertama kita mendengar tadi tentang orang-orang yang teguh di dalam tujuan hidupnya. Menurut aturan perjanjian lama, makan babi itu haram. Dan barang siapa taat pada aturan itu, maka dia akan hidup yang abadi. Dengan mentaati aturan, perintah, dan rencana Tuhan. Tapi dalam perjanjian baru Tuhan memampukan kita. Memampukan kita untuk mencapai tujuan hidup abadi itu bukan hanya memberikan perintah, bukan hanya memberikan petunjuk, bukan hanya memberikan hukum. Tapi Tuhan Yesus memberikan tubuhnya yang abadi, darahnya yang abadi, memberikan rohnya yang abadi, supaya tubuh kita juga abadi, darah kita abadi, dan roh kita juga abadi. Maka kita percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Karena tubuh kita mendapatkan tubuh baru, ialah tubuh Kristus, darah Kristus, dan roh Kristus. Inilah yang luar biasa kalau kita renungkan sebagai orang-orang yang percaya pada Yesus. Agama bukan hanya kumpulan ajaran dan aturan. Ya, jadi kalau melanggar dihukum, kalau taat mendapatkan berkat, mendapatkan upah dari ketaatan.
sebagian yang ditawarkan di luar sana adalah itu. Sehingga mereka memakai pakaian-pakaian tertentu, tanda bahwa dia taat. Ya, dengan aksesoris tertentu, ini saya orang taat, ini saya orang yang akan dapat berkat surgawi. Ya, ini saya banyak bersujud sampai kening saya hitam. Itu di luar sana. Tetapi di dalam gereja ini kita tidak lagi hanya mendapatkan aturan, tetapi kita mendapatkan hidup abadi yang diberikan Yesus. Benih kehidupan kekal itu sudah ada dalam diri kita ketika kita makan hosti, ketika kita mendengar firman, dan ketika kita dibaptis sehingga kita menyebut Allah Aba ya Bapa. Jadi inilah berkat yang luar biasa, yaitu hidup abadi. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa hidupnya itu abadi, bahwa tujuan hidup itu adalah bukan hanya berhenti pada dunia ini. Seperti dikatakan oleh Paulus bahwa suatu hari kemah kediaman kita di bumi ini akan dibongkar. Dan Tuhan sudah menyediakan rumah yang abadi di surga. Hidup hanyalah diubah, bukan dilenyapkan. Kita sedang menuju pada kehidupan kekal, seperti Santo Agustinus mengatakan bahwa kematian itu puncak kehidupan, bukan akhir dari kehidupan. Ketika kita berhenti hidup di dunia ini, kita menuju puncak kehidupan ialah keabadian. Orang-orang yang hidup abadi, dia akan memperjuangkan. Apa yang diperjuangkan adalah rencana Tuhan di dalam dirinya. Rencana yang sudah terkandung di dalam diri kita sejak kita diciptakan, sejak kita dibaptis. Bayangkan kalau kita masing-masing tidak melakukan rencana Tuhan, yang terjadi adalah kita mengejar apa yang sementara. Tuhan mengatakan janganlah mencari harta di bumi karena ngengat dan karat akan merusakkannya dan pencuri dan perampok akan mencurinya. Tapi kamu carilah dahulu harta kerajaan Allah yang abadi, dan semuanya akan ditambahkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dunia ini rusak karena keserakahan manusia yang tidak melaksanakan rencana Tuhan. Mereka mengikuti keinginan-keinginannya yang sia-sia, dikatakan oleh pengkhotbah. Mengapa sia-sia? Karena bisa dicuri, dirampok, dan dimakan ngengat dan karat. Kita sudah banyak melihat penderitaan-penderitaan di mana orang saling mengejar keinginan, saling iri hati dengan tetangganya, dengan temannya, karena dia mempunyai itu, saya tidak punya itu, dan seterusnya. Kita bisa melihat banyak orang merampok, membunuh, bukan demi keabadian, tetapi demi hal yang sementara. Maka hari ini kita diingatkan akan tujuan hidup kita yang abadi.
Disitulah arti hidup kita. Yang abadi itu mengalahkan semua yang tidak abadi. Karena yang abadi tetap tinggal, sedangkan yang tidak abadi akan rusak, akan hilang dan lenyap. Itulah arti kehidupan kita, yaitu hidup yang abadi yang mengalahkan hal yang sementara. Yang abadi mengalahkan kematian, yang abadi mengalahkan penyakit. Sehingga Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati, karena daya abadi yang diberikan oleh Bapaknya. Dan daya abadi itu juga ada di dalam diri kita, bahwa hidup abadi bukan berarti kemudian kita ini meninggalkan semua kehidupan dunia, tetapi keabadian itu menyucikan dunia dari kesia-siaan. Keabadian memberi arti hidup. Keabadian memberi kita pengharapan. Maka kemudian terciptalah 8 sabda bahagia. Berbahagialah orang miskin, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Ya, justru karena kemiskinan kita mengerti rahasia kerajaan Allah. Ketika kita tidak memiliki apapun, milik tidak menjadi ukuran. Tapi sadarlah bahwa kita ini milik Allah. Kita ini diberi hidup Allah yang abadi karena kita milik Allah. Yang abadi ini bersinar. Yang abadi ini tahan uji. Yang abadi ini membahagiakan. Karena kebahagiaan kita bukan ukuran kebahagiaan duniawi, tapi kebahagiaan kita adalah keabadian Tuhan, cinta Tuhan yang abadi, roh yang abadi, bahkan tubuh yang abadi. Maka saya harap ini menjadi kekuatan kita, seperti kekuatan 7 anak muda yang tertulis dalam kitab Makabi bacaan yang pertama. Dia mati dengan bahagia karena dia mentaati rencana Tuhan, mentaati kehendak Tuhan. Tidak tergoda oleh tawaran-tawaran dunia kemudian meninggalkan Kristus. Inilah yang memprihatinkan kita, betapa banyak orang yang bersaksi meninggalkan Kristus. Hati kita teriris, kasihan dia. Dia meninggalkan yang abadi demi pangkat, demi harta, demi wanita, ataupun demi pria. Maka mari kita doakan orang-orang yang meninggalkan Kristus. Mereka hidup di dalam ketidakpastian. Mereka ibarat benih yang tidak tumbuh. Di tengah perjalanannya mereka layu karena terhimpit, karena terjepit, karena mungkin hidup di tempat yang berbatu-batu. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian yang bahagia,
Apakah saudara sungguh bahagia mempunyai hidup abadi, diberikan hidup abadi oleh Kristus yang abadi? Apakah saudara bahagia bahwa saudara tidak akan mati? Anda akan beralih dari dunia ini? Apakah saudara bahagia karena Anda mempunyai harapan untuk hidup bersama para kudus, bersama para malaikat? Itulah masa depan kita. Apakah saudara bahagia dengan banyak kekurangan yang ada dalam dunia ini ketika Anda mungkin tidak mencapai keinginan-keinginan duniawi Anda? Anda malah mengatakan, syukurlah saya tidak kaya tetapi saya mendapatkan harta surgawi. Dan apakah kita bahagia karena kita berkembang sebagai benih-benih Tuhan, rencana-rencana Tuhan yang berkembang bertumbuh menjadi pohon yang besar, pohon yang membuahkan keabadian, keabadian yang mengalahkan semua yang hari ini ada dan besok layu. Membayangkan hidup abadi bersama para kudus itu sangat membahagiakan. Dan itu menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Itulah masa depan kita. Itulah tujuan hidup kita yang sedang kita jalani ini. Ya, itu tujuan hidup yang sedang kita tapai di dalam langkah-langkah kehidupan. Entah menjadi apapun, entah menjadi siapapun, Anda dikatakan adalah warga negara, warga kerajaan surga. Tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi rencana Tuhan di dalam diri kita. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mengambil rencana dan harta surgawi di dalam hidup kita. Maka marilah kita syukuri, janganlah disia-siakan harta yang sedemikian luar biasa itu. Jadilah orang-orang yang gembira, karena Injil adalah warta gembira. Maka apa yang membuat kita gembira? Kita adalah anak-anak Allah. Entah kamu miskin, entah kamu kaya, entah kamu sehat, entah kamu sakit, entah kamu berhasil, entah kamu gagal, kamu adalah anak Allah yang abadi. Dan kalau kita menyadari ini, lantas kita hidup dalam sukacita. Tidak ada yang membuat kita menderita. Apakah harta membuat kita menderita atau bahagia? Tidak. Keabadian tidak tergantung pada harta. Bapak, Ibu, dan Suster yang terkasih, marilah kita syukuri. Hari ini kita akan menerima Kristus dalam Hosti Kudus. Itulah keabadian yang hidup di dalam diri kita. Keabadian yang tetap hidup abadi, apapun keadaannya. Kita berdiri menyatakan iman kepercayaan kita.
Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Peran Maria,